nih, apa? Ini apa nih? Siapa nih? Siapa nih? Bang. Enggak. Siapa nih? Enggak ada apa-apa, saya enggak tahu apa-apa. Kita berusaha bantuin, berusaha nyelamatin Joko, tapi malah kita yang kena bulan-bulanan. Mereka lebih banyak, lebih anarkis, kita digebukin di situ. Ada yang pingsan dipukul, ada yang digebukin kesakitan, kepalanya, kakinya. Ya, sekarang ini kita ada di daerah Depok, tepatnya di perempatan lampu merah. Seorang suami yang pengen mencari istrinya. Udah hampir kurang lebih 8 bulan. Istrinya ini pergi meninggalkan rumah, nggak ada kabar sama sekali. Belum ada ya sama sekali ya? Jangan di sini padahal. Belum ada orangnya. Coba tim hubungin ya. Gue ngeliat dari jauh Pak Edi di situ. Dia pakai kalung dan di depannya gitu ada kertas. Waduh. Mana? Yang mana sih itu? Nah, pas mau gue samperin, gue udah nyebrang dari lampu merah, tiba-tiba. Bang, bang, katanya. Dia naik ojek, yang kemudian ngebut, ninggalin kita semuanya. Hah? Lo kata janjian? Yang gue denger di situ dia teriak dan dia bilang, istri saya sudah ketemu mas. Saya mau ketemu sama istri saya. Ada tukang ojek, nggak ada tukang ojek ya? Motor dong ada, nggak ada motor nih. Kita kejar Pak Edi, dia ngebut mungkin karena buru-buru ngilang dia. Mana sih? Orangnya mana? Orangnya tadi. Hah? Jangan jejak nih tadi, Mas. Masih lurus? Bener tahu nggak? Lihat. Dia ngilang, gue coba cari-cari, gue telusurin satu-satu dari gang ke gang yang lainnya. Pak, tadi kan nganterin orang yang pakai ini kan nyariin orang itu. Kita ngelihat ada motor keluar dari tempat gang itu dan itu adalah tukang ojek yang nganterin Pak Edi. Mana? Oh di situ. Oh iya, makasih Pak ya. Ayo, saya parkirin dulu. Yuk. Kita samperin ke kebun dan ternyata, woi, apa-apaan tuh? Apa-apaan? Dia di situ dikeroyok 3-4 orang. Mau digebukin, mau dianiaya. Apa ini? Hah? Apa? Ini apa nih? Siapa ini? Hah? Siapa ini? Bang. Enggak. Siapa ini? Enggak ada apa-apa, saya enggak tahu apa-apa. Pas kita datang kabur semuanya, orang tuh kocar-kacir lari di situ. Lalu mau kemana lu, ah? Lu nipu-nipu ya? Hah? Kenapa Pak? Pak, sini Pak, kenapa? Bapak dikeroyok tadi sama dia? Bohong itu dia, bohong. Iya, Bapak kenapa? Telepon saya tadi dia. Bilang apa Pak? Telepon bilang apa? Hah? Lu mau nipu ya? Lu mau ngebukin dia ya? Hah? Lu minta duit, ah? Malah-malakin. Hei! Pak, tadi kenapa sih Pak? Tadi kan kita udah janjian di lampu merah. Kok tiba-tiba Bapak ninggalin kita? Kita kebingungan ini. Tadi saya cari istri saya. Orang tadi bilang tahu istri saya telepon saya. Makanya saya tinggalin si Mas.
Ternyata ada orang yang ngaku-ngaku katanya kenal sama istrinya, pengen pertemukan sama istrinya, minta duit, meres dia, mau ngerampok dia, barang-barangnya mau diambil. Nah, saya pikir dia tahu. Nah ternyata Taunya sampai sini malah minta uang. Iya, Bapak ngasih duit sama dia. saya tidak kemana Pak. Oh, tapi untung nggak ngasih duit kan? Saya aja. Oh ya alhamdulillah, tapi Bapak nggak kenapa-kenapa ini? Alhamdulillah nggak apa-apa. Nggak kenapa-kenapa ya? Cuman dia tadi maksa minta duit. Apa? Dia di situ shock, dia khawatir. Akhirnya kita coba cerita sebenarnya ada masalah apa ini Pak? Kok bisa istri pergi ninggalin keluarga? Saya ditinggal istri karena memang saya juga keluarga nggak ada lagi. Istri saya merasa ingin lebih baik kali Pak. Dia terima telepon, dia kan pendiam orangnya. Saya Dia selalu terima tanya, telepon, terus? iya. Terima telepon, terus saya tanya dia nggak mau jawab Pak. Dia tinggal pesan sih. Pesan apa Pak? Pesannya seperti ini Pak. Ini pesannya Pak. Aku pergi Mas. Aku udah nggak bisa hidup sama kamu lagi. Jangan cari aku. Terus bahagia. Jangan pas sholat ini aja. Ini waktu dia terima telepon itu, dia nggak cerita dari siapa, tujuannya apa, orang itu Nggak ada. telepon, Nggak ada. nggak ada. Sebelumnya dia pernah seperti ini nggak Pak? Sebelumnya enggak. Nggak pernah. Iya. Dan dia ngomong dia. Keluarganya, Bapak udah nanya ke keluarganya? Saya cari nggak ada Pak, nggak ada keluarga Pak. Iya, yatim piatu Pak. Oh dia yatim piatu? Oh atau mungkin teman-temannya? Ini istrinya sorry, kerjanya apa Pak? Itu gosok Pak. Cuci gosok. Yaudah sekarang gini aja, Bapak udah pernah ngecek ke sosial media istri Bapak? Nama istri Bapak siapa? Nama istri saya itu Sri Murti. Di sosial media ada nggak nama Sri Murti ini? Aktif nggak sosial medianya? Nah di situ kita tanya, udah coba sosial media belum? Ya mungkin bikin pengumuman, bikin rilis gitu, sebarkan ke semua. Coba nanti dicek sama Joko. Ya nama Sri Murti ya. Fotonya ada kan di situ. Ini Mas. Ya. Sri Murti sama fotonya itu ya. Tolong dibantu deh Mas kalau bisa Mas. Nanti coba cek di sosial media Pak ya. Minimal orang ini kan main sosial media Pak. Dan sekalian kita minta tolong sama sosial media. Kalau ada orang yang lihat ini tolong hubungin kami kan. Jadi kita coba semua cara aja Pak ya. Baik. Gitu Terima ya. kasih banyak. Ya sama-sama kita akan usaha terus. Yuk Pak kita lebih baik ngobrol di tempat yang enak ya. Kita cerita pelan-pelan. Nanti kalau ada petunjuk kita langsung cari. Tapi kalau belum atau Bapak mau istirahat bisa nanti kita istirahat dulu ya. Kita nunggu kabar dari tim dan juga kita coba cross check dan cari informasi yang lain tentang keberadaan istri dari klien kita Pak Edi. Nah beberapa hari kemudian tim dapat kabar. Ya ini kita lanjut lagi pencarian Pak ya. Ya terakhir kita cari informasi di sosial media ya. Ternyata ada yang melapor bahwa tukang konter ini pernah ngeliat istri Bapak. Di sosial media ada orang yang lapor. Katanya tempat usaha handphonenya itu pernah didatangin sama yang namanya Sri Murti ini. Tolong Mas. Jadi tukang konter ini pernah ngeliat istri Bapak ngumpet di tempat konter handphonenya dia. Dia ketakutan, iya. Dia ketakutan katanya dikejar orang. Masa? Dikejar orang. Kejar orang? Iya, makanya kita bingung kejar kenapa dia nggak cerita. Kita suruh datang aja ke tempatnya, ambil dijelasin sama dia. Katanya kita disuruh aja datang ke konter handphonenya supaya jelas pembicaraan kita. Ini tempatnya nggak jauh kok dari sini. Di mana sih Mas? Ya kita turun aja Pak, langsung. Ya. Ini Pak jalanan Pak. Akhirnya kita sama Pak Edi menuju ke tempat konter handphone dengan harapan bisa ketemu sama orang yang punya konter handphone supaya dia bisa ngasih tahu di mana keberadaan istrinya.
Permisi, Mbak. Mbak, betul pernah lihat istri saya, Mbak? Ya Mbak, sore ini yang Mbak yang sosial media itu. Oh iya. Yang Bener, apa Pak? namanya? Pas sampai di sana, ketemu sama yang punya konter handphone. Yang punya konter handphone itu ya kan cerita. Si bapak ngumpet di sini. Nah ibu itu yang nyari itu datang. Itu nyari. Nah katanya kasih ciri-cirinya kan. Saya bilang, oh nggak ada di sini. Saat ibu itu pergi, saya panggil ibu Sri ini yang istri bapak Istri ya. saya, di mana, Pak? Di mana saya sekarang? panggil. Saya kurang tahu deh. Tiba-tiba, ya muntah-muntah Pak. Karena kita kasihan, apalagi dia waktu di counter handphone itu panik, bingung, dan kemudian muntah. Kayaknya lagi hamil deh mas perempuan itu. Muntah-muntah? Iya. Muntah-muntah sakit atau kenapa? Saya juga kurang tahu. Nah, niatnya saya mau nganterin dia ke klinik, tapi dia menolak. Oh, Mbak pikir dia hamil maksudnya? Iya, saya pikir Masa, gitu. Mbak bisa kasih tahu nggak di mana istri saya sekarang? Saya juga kurang tahu, Pak. Nah, pada saat istri Bapak mau pergi, saya nemuin kartu. Hamil? Iya mas, kayaknya lagi hamil. Mungkin hamil-hamil kecil, 2-3 bulan gitu mas, karena nggak kelihatan perutnya. Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, Iya, saya juga Ibu Sri kayak Murti. gitu. Oh iya penyanyi Ibu Sri Murti nih. Pak, emang istri Bapak lagi hamil emang? Saya nggak tahu, Mas. Yang jelas sudah 8 bulan dia tinggalin saya. Waktu ninggalin Bapak dia hamil nggak? Enggak. Kaget dia bingung, hamil sama siapa? Padahal istrinya ini udah pergi 8 bulan. Nggak ketemu dia. Ini kartu persalinan Pak, untuk ibu hamil ini. Nanti ada kemungkinan istri Bapak hamil. Ini namanya sama nih. Nggak tahu. Kaget di situ Pak Edi. Dia bingung. Dia sedikit bertanya-tanya, dia sedikit kecewa. Kalau istrinya benar-benar hamil, terus hamilnya sama siapa? Pak. Kita kan masih berusaha ini Pak. Kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Kita juga nggak tahu siapa yang ngejar istri Bapak. Seorang perempuan. Saya mau tanya sama Bapak, istri Bapak pernah bermasalah nggak sama seorang perempuan? Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Terus perempuan itu siapa ngejar-ngejar dia? Ini mau dicek nggak ke kliniknya? Ini ada anggotanya di situ. Ini bisa cek ke kliniknya nih. Ada alamatnya nih. Ada. Kalau mau kita cek ke kliniknya Mbak. Pak. Pasti di situ ada alamatnya, kan di situ ada biodatanya. Ini yang membuat dia sedikit sakit hati, sedikit bertanya-tanya, kenapa dengan istri saya ini? Baru prediksi aja Pak. Memang mengarahnya ke sana, cuman kan kita belum bisa memastikan. Kalau kita nggak datengin, kalau kita nggak cari kebenarannya, ada buktinya, nah kita nggak bisa 100% percaya ini. Ya Bapak sahabat dulu ya. Kita usah dulu cari, ya, informasinya benar atau tidak, kita harus ke klinik. Ini kliniknya tolong nih. Ya, kalau dicek ya kliniknya ya. Ya Pak. Sabar ya, insya Allah ya. Coba lagi ya. Oke Pak, yuk.
Kita cek ke klinik itu, kita datang ke sana, kita tanya sama salah satu bagian admin di sana. Pak, ini kliniknya udah nyampe, Pak. Pelan-pelan kakinya, Bapak. Berapa waktu yang lalu pernah ada orang datang ke sini. Namanya Ibu Sri Murti, ini orangnya. Nah, dia katanya berobat di sini untuk cek kehamilannya. Kita ada kartu anggotanya, mana tadi kartu anggotanya ya? Pas dia tunjukin foto yang ada darinya Pak Edi, dia mikir di situ dan dia bilang, oh ini perempuan ini kayaknya ketemu sama bidan Sukma. Ini Bu, ini ada kartu anggotanya. Kebetulan kita nemuin kartu anggotanya ketinggalan ini. Ibu Sri Murti ini, mukanya seperti ini. Masih ingat gak Ibu? Iya, saya pernah Jadi Mbak pernah lihat istri saya? Kesini sama siapa Ibu? Kira dia Kenapa dia hamil? hamil. Enggak sih, dia kesini mau ketemu dengan bidan Sukma. Kalau begitu kita bisa ketemu nggak Ibu? Ada bedanya. Dia udah nggak kerja di sini lagi. Jadi udah nggak kerja di sini bidan Sukmanya? Udah enggak. Atau mungkin biasanya kan kalau bidan berarti ada alamatnya dong Ibu, ada CV-nya juga dong pasti. Mbak tahu dong, Mbak tahu dong, tolong Mbak. Ya minta tolong Ibu ya, soalnya penting banget. Jadi gini Bu, ini suaminya Ibu. Ini suaminya 8 bulan itu, istrinya ini nggak ada Apa kabar. dia Ibu hamil, Sri Mbak? Murti ini. Saya kurang tahu kayaknya. Dicek di situ, dicari datanya tentang Ibu Sukma. Pas dicari dapat alamatnya Ibu Sukma. Minta tolong alamatnya bidan Sukma boleh Ibu? Boleh? Ya coba dicari Ibu, mungkin di datanya ada Bu. Coba dilihat-lihat dulu Bu datanya. Bidan Sukma Ibu ya? Iya, bidan Sukma. Kalau bidan Sukma ini biasanya nanganin apa? Sama proses kelahiran juga? Kalau bidan kan biasanya yang kecil. Oh ada alamatnya, alhamdulillah. Ada alamatnya Ibu. Ini jalan Danau Sunter. Oh, jauh juga Ibu ya? Nomor teleponnya ada nggak Ibu? Nggak ada? Nggak ada. Oh, di mana alamat aja? Jalan Danau Iya. Sunter 5, nomor 32 RT 6. Oh iya iya. Coba kita cek Danau Sunter ya. Terima kasih banyak Ibu ya kalau begitu ya. Ya mohon maaf kalau mengganggu ya. Ya, ini saya. Isi Bu. Maaf, panggilnya Ibu. Bidan Sukma ya mana ya? Oh, apa? Lurus. Alamat tidak kira. Ini lurus saja. Ya, mau lihat dulu ya. Kasih Bu. Kasih Bu. Pas sampai di tempat rumahnya bidan Sukma, kita ketok pintunya berapa kali nggak ada jawaban. Bu Sukma, assalamualaikum. Bu Sukma, ada orang di mana? Bu, assalamualaikum Bu Sukma. Pas kita coba ketok lagi pintunya, tiba-tiba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Jok, kenapa Jok? Kenapa? Kenapa, Cok? Enggak, tadi dia nanya kita syuting apaan. Kita jawab, kita lagi banding blank. Tadi ke istrinya sama istri. Terus siapa tadi itu? Nah, akhirnya Dia tahu. ganti nama katanya. Siapa dia kabur? Bukan ganti kayak mencurigakan gitu, Bang. Gue langsung minta tolong sama Joko sama tim, kejar perempuan itu, cari informasi siapa dia. Kejar. Cepat kejar. Ya kita ke sana. Mbak, siapa tadi itu? Kok tiba-tiba nyerobot begitu? Hah? Ada yang lihat nggak tadi bukanya? Tutupan, pakai helm. Hah? Helm. Pakai helm, laki perempuan. Perempuan ya. Kita ketuk berkali-kali pintunya, nggak ada jawaban. Sampai akhirnya kita coba intip jendelanya, dan pas mau kita intip jendelanya, datang di situ bapak-bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sukma. Assalamualaikum. Mana tuh? Bu. Bu.
Sukma. Ada apa nih? Ini yang Pak Sukma. Ya. Pak Sukma ini? Yang Bukan rumah saya, ini saya ketua RT di sini. Oh, ketua RT sini? Iya. Oh, kalau gitu sekalian Pak mau nanya, ini benar rumahnya Bu Sukma? Ini betul Bu Sukma. Betul ya? Ibu Tapi- Sukmanya ada? Ada di dalam. Cuman ini ada apa? Saya mau tahu dulu, Ki. Permasalahannya ada Coba apa? dari Anda. Bebas. Ya. Ya, ini bagi Bapak. Ya, Pak. Ya, ini mengkari istrinya namanya Sri Murti ini, Pak. Nah, terakhir katanya istrinya ini kenal sama Ibu Sukma. Nyariin Ibu Sukma, makanya kita mau tanya sama Ibu Sukma, Pak. Ya. Tapi sebelum itu kan sudah pernah ketemu dengan Bu Sukma. Belum. Pak RT ini datang dimintain tolong sama yang punya rumah ya, Bidan Sukma ini. Katanya Bidan Sukma terganggu dengan kedatangan kita. Ya jadi itu Bu Sukma itu takut karena ada yang bawa kamera ini ya mungkin ada rasa takut gitu ya. Bu Sukma dari dalam nelfon Bapak maksudnya? Yang ya di ini. Oh gitu. Enggak Pak, kita cuma mau ketemu sama Ibu Sukma, mau Iya, tanya mau tentang tanya soal istri istrinya saya, aja. Pak. Ini istrinya Pak, maksudnya soal istrinya Bapak ini. Ya. Kalau gitu silakan aja kita Iya, ketemu. mohon izin Pak kalau gitu Pak ya. Silakan saya izin. Silakan. Iya, makasih banyak Pak. Sama-sama. Itu siapa sih? Saya takut Pak RT. Ya saya juga ini kurang tahu ya, ini petugas mau menanyakan aja ini. Saya makanya minta tolong sama RT dulu. Ada Pak RT mereka itu. Mohon maaf Bu. Mau nanya Ibu masalah Ibu Sri. Ini kan Ibu. Bu kenal Iya. saya. Saya tidak kenal dengan Ibu Sri. Ini Bu fotonya. Coba Coba Ibu lihat. Ibu lihat dulu. Terakhir katanya ketemu di klinik Oh, sama Ibu. ini bukan Ibu Sri. Ini Ayu. Ini Sri Bu, istri saya. Saya tidak kenal Sri. Ini Ayu. Bener ini Ayu. Bu, menurut data yang dipunya ya akte lahirnya namanya Ibu Sri. Ini suaminya Ibu. Saya suaminya loh, Tapi Bu. dia pernah datang ke sini dengan nama Ayu, Pas. Oh, mungkin namanya Sri Murti Ayuwati ya, bukan? Kamu siapanya? Saya suaminya. Jadi Maaf, Mas, kayaknya saya tidak bisa membantu. Maaf. Ibu sebentar mau ngobrol sebentar bisa nggak? Bisa saya minta tolong. Ibu Sri atau Ibu Ayu ini udah 8 bulan Bu. Berarti Ibu kenal Panggilan dia sama istri rumah. saya. Ini semua saya Ibu, tidak kenal tolong. dengan itu. Ya mungkin dia pakai nama Ayu. Pak RT, Ya. tolong usir mereka, Pak RT. Ibu mungkin dia pakai nama Ayu, Bu, ya, Bu, tapi itu namanya sama. Ya sekarang gini aja. Karena saya sebagai ketua RT di sini lingkungan karena merasa terganggu, silakan keluar dari sini. Oh iya. Lama Pak ya? Ya sama-sama ya. Ya makasih Pak. Kira Bidan Sukma kita nggak dapat informasi apa-apa, kita cabut dari rumahnya Bidan Sukma. Pas mau cabut tiba-tiba. Kenapa ya? Mana? Mau ngasih tahu ya Pak? Iya. Lupa nama jadi Ayu. Saya juga nggak ngerti, Mas. Masih tanya kan namanya Sri kan istrinya Namanya Mas. Sri, Mas. Istri saya Murti. suaminya, Mas. Ya sebentar ya, saya angkat telepon dulu bentar ya. Oh ini tim saya nih. Lagi ngasih Sherlock lokasi. Ya, Ah, di mana, Sherlocknya ini nih. Dan tadi Ya. kita ngejar perempuan tadi tuh. Itu. Yuk, Ayo, dapat Mas, perempuan tolong, tadi Mas. tuh, kita mau Tolong, ke sana Mas. nggak? Bisa, Mas. Ayo. Langsung sana aja. Iya. Yuk kita langsung sana aja. Iya, udah dapat alamatnya ya. Si Joko udah dapat sana nih. Buru-buru kita ke sana. Pas kita ke sana, langsung kita samperin perempuannya. Kenapa jadi Ayu? Nggak mungkin ganti nama, Mas. Kadang ada nama kecilnya namanya Ayu, Nggak Pak. ada. Nama istri. Sri, Pasti dia Sri salah. Murti kan? Sri Murti kan, Iya. kan? Nggak mungkin. Pasti Bu Bidan itu salah orang. Iya, jadi ini sebenarnya orang yang sama, Pak. Jadi istri Bapak datang ke klinik, ketemu sama Bidan Sukma. Dan itu ada di jadwalnya waktu itu, di schedule-nya ada. Berarti ini orang yang sama sebenarnya. Cuman kenapa namanya Ayu? Dia bilang sama Ibu Sukma namanya Ayu, kenapa? Dulu. Apaan tuh? Ini kok lapangan? Ngajakin ke lapangan malah. Ini preman atau apa sih mbaknya nih? Kayaknya jam kolektor deh ini. Kayaknya. Kenapa lagi? Bu, nanti kalau diapa-apain sama anak buahnya Mami gimana? Emang kalian mau tanpa ada tanggung jawab? Mbak, nanti cuman ngasih tau aja, nunjuk aja. Atau Mbak kasih alamatnya, kita yang datang. Tapi Mbak nggak usah kita kasih tahu. Enggak deh, berat deh. Nggak mau gue. Enggak. Mbak, tolong bantu lah, Mbak. Saya mau tahu kalau memang benar istri saya. Mbak, aduh tolong, Mbak.
Saya nggak yakin istri saya. Gua nggak berani beneran. Ntar kalau dia apa-apain sama anak buahnya mami gimana? Bapak mau tanggung jawab? Nggak yakin kalau istri Dia apa-apain maksudnya gimana Mbak? Kan Mbak orang nggak akan tahu bapaknya. Gila, anak buahnya mami tuh galak-galak semuanya. Tuh kalau gimana? Waktu kita paksa, kita tanya ya, sama perempuan itu, kita tekan di situ. Siapa Mami Ros ini? Bisa nggak kita ketemu sama Mami Ros? Dia nggak mau jawab di situ. Gue cuma dibayar aja ya buat nyari Ayu. Maka tetap harus tersangka. Ah, nggak ada cerita itu. Hah? Ada cerita dong, ini suaminya cuma nggak tahu apa-apa kok kalau begitu. Nah ini ilegal loh Mbak. Maksudnya apa lu ngancam-ngancam gua lu? Nggak ada cerita, mati nggak? Mbak, ini kita berusaha untuk negosiasi apa lo ini ya? Yuk. Kunci gue Hah? sini. Udah, ini kucing-kucing nggak akan gue kasih nih. Kalau lu tetap aja kayak begitu loh. Mbak. Saya mau ketemu istri saya, Mbak. Bantu saya, Mbak. Tolong, Mbak. Bukan urusan gue, Pak. Mbak. Udah kita cari sendiri aja, bisa kok kita cari sendiri. Dan kemudian dia janji mau nganterin kita. Gue suruh Joko untuk ngawal Jok, supaya benar dia informasinya. Mbak mau nggak? Kalau nggak mau ini motor sebagai jaminan ya. Buktinya Mbak datang ke kita ngomong tentang prostitusi pakai motor ini. Ini gue kasih ke polisi juga. Nggak ada cerita. Kembaliin ke kunci gue. Ya udah, gue kasih tahu. Ya, gue anterin. Tapi janji lu ya, jangan kasih tahu ke Mam kalau dari gue. Kasih, Mbak. Mbak. Tapi nggak bohong alamatnya ya. Kagak. Gue kasih tahu. Jalannya gimana ya? Iya. Lu temenin Ki. Ya, temenin bonceng aja. Iya, ini sampai diancam gitu loh Pak. Perempuan itu sampai takut loh. Ini berarti kan istrinya Bapak bener ini. Saya nggak yakin. Dalam bahaya loh. Saya nggak. Istri saya nggak mungkin lah. Enggak, sebentar dulu Pak, ini sebentar dulu. Ini informasi dari orang ini yang sama namanya Ayu juga. Berarti kan ada... Saya nggak percaya Mas, tapi ikutin aja. Itu. Barangkali kita lihat aja deh. Iya, itu kan ada tim saya yang ngikutin Pak. Maksud saya begini. Ingat nggak Bidan Sukma kan sama ngomong juga Ayu gitu loh. Saya nggak percaya Mas, namanya Sri Mas. Mungkin dia salah. Itu aja. Oh, udah jelas-jelas Bapak lihat fotonya ada tante sama Taji kok. Gimana sih Bapak ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin Mas. Istri saya tahu baik. Dia di rumah terus setiap hari. Hari-harinya di rumah. Iya, saya tahu Pak. Maksud Nggak saya mungkin kalau dia kita harus Mesal, lidikin enggak. dulu Pak. Ini tadi kan tim saya, Joko udah ngikutin perempuan itu. Ibu Sukma ini kita harus cari tahu juga. Saya Maksud nggak saya. yakin. Pokoknya Oke tim, pokoknya kalau- langsung deh. Yuk tim, Cari. tim. Yuk, Ayo. siapa si Albar. Albar ya, Albar coba pokoknya. Ya datang ke tempatnya Ibu Sukma ya. Suruh Albar, paling bisa untuk ngintai ke sana. Pas dia masuk gang, mobil terpaksa parkirnya agak jauhan, Joko duluan. Pas Joko duluan di situ, tiba-tiba. Di sini. Sini Bang, dapatnya ada. Tim kita berusaha bantuin, berusaha nyelamatin Joko, tapi malah kita yang kena bulan-bulanan. Mereka lebih banyak, lebih anarkis, kita digebukin di sini. Ada yang pingsan dipukul, ada yang digebukin kesakitan, kepalanya, kakinya. Tangkep itu, masukin ke gudang kita. Gimana kondisinya? Baik-baik semua? Coba kamera kita mana? Hah? Waduh, kamera masa nggak ada? Hah? Oke, jauh sebelah. Itu kamera siapa itu? Coba video. Dimasukin ke gudang, kamera kita ada yang sempat dimatiin, kabelnya ada yang rusak juga. Nah, pas kita cek sekali lagi, ternyata alhamdulillah ada beberapa kamera yang masih hidup. Aduh, sakit. Kamera benda aman nggak? Coba ambil gambar dulu, itu kita cek dulu.
Oh, yang tadi. Yang tadi tuh. Yaudah kita tunggu sini aja dulu. Ya kita harus strategi. Kan mereka dari luar banyak nih. Kalau kita lawan juga pasti kita akan kalah juga. Gini aja deh, mending gue coba mediasi sama mereka ya. Gue coba dialog sama mereka dulu deh. Mereka maunya apa? Ini ada jalan keluar nggak? Nah pas kita keluar dari tempat gudang itu kita nanya, maksud kalian ini apa? Siapa ada sadar lu? Hah? Siapa ada sadar lu? Hah? Ya. Hah? Kamera mati. Udah. Ya. Adin, Udah. Kamu kemana? Gua hancurin semua nih. Gua hancurin nih. Hah? Udah. Ya. Siapa yang bertanggung jawab sini? Hah? Saya, Pak. Lu yang bertanggung jawab. Saya, Pak. Hah? Ayo. Martin. Udah, matiin, udah. Lu di sini ya. Yang lain kabur. Kabur semua. Gua hancurin semua tuh. Lu ngapain datang sini? Hah? Hah? Gue mau nyari yang namanya Ayu. Gak ada namanya Ayu di sini. Gak ada yang nama Ayu di sini. Ada katanya. Gak ada. Coba gue pengen ngomong juga sama Miros bisa. Ya. Gue mau ketemu sama namanya Ayu. Gak ada Ayu di sini. Tuh kasihan suaminya nyariin. Mana suaminya? Yang mana? Tadi abang usir tadi ke sana. Ada suami tadi abang usir ke sana. Kasihan bang, dia udah lama belum ketemu sama istrinya. Gak ada yang namanya Ayu di sini. Adanya Mami Ros. Niat gue baik di sini, nggak mau ngajakin ribut. Niat gue di sini cuma pengen tahu di mana keberadaannya Ayu. Cuman itu aja. Sudah gua bilang dari tadi, ya kan sama lu ya kan. Ayu itu gua nggak tahu. Kita mau ketemu sama Mami Ros untuk tanya kebenaran. Kita nggak ada maksud apa-apa. Astagfirullah. Jadi buang-buang waktu akhirnya. Kita nunggu di situ, nggak berapa lama Mami Ros datang di situ. Gimana Mandala itu? Aman enggak? Iya mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa. Saya enggak, itu juga tuh. Apa penasaran juga, kasihan Mandala. Ya udah. Gul, mendingan satu kamera. Iya, buat ini di sana aja ya. Hati-hati Jack. Iya baik Mas. Halo Mas, saya Mami. Saya mau cari Ayu. Ya ini saya sebenarnya mau tanya sama Mami. Mami ini bener punya anak gua namanya Ayu atau Sri Murti. Itu sama aja orang ya? Saya nggak tahu. Setahu saya tuh anak buah saya namanya Ayu. Ya maaf, ini bukan. Bukan, saya taunya Ayu. Ya ini maksudnya ini Sri Murti sama kan Ayu? Nggak tahu, saya taunya Ayu, bukan Sri. Dia tuh udah bawa uang saya 20 juta, Mas. Kalau masalah uang saya juga nggak tahu. Kita di sini mau nyari Ayu karena suaminya nyariin. Bukan dia Mas itu. Enggak, saya ini dimintain tolong sama suaminya mau nyariin Ayu. Saya malah nggak tahu Ayu di mana. Pokoknya saya nggak mau tahu. Setahu saya, Ayu itu sama kamu. Mami dengerin dulu. Saya itu terakhir ke tempatnya Bidan Sukma. Saya datang ke tempatnya Bidan Sukma. Tapi Bidan Sukmanya nggak mau nemuin saya. Tanya Dia aja sama bidannya. Maksudnya Bidan Sukma tahu semuanya ini. Mungkin aja dia tahu, tapi sama saya nggak pernah kasih jawaban. Jadi Bidan Sukma yang tahu semuanya. Mas tanya aja. Ngapain ini ada begini? Yaudah. Mami saya duluan. Udah, yuk, langsung. Malu aja. Awas lu kesini lagi ya. Akhirnya kita berusaha untuk hubungin tim kita dan dia bilang Bidan Sukma kemudian cabut. Dia pergi dari rumahnya menuju ke sebuah tempat panti asuhan. Setelah tim coba cross check, coba observasi, ternyata benar itu adalah panti asuhan. Kita menuju ke sana. Sekarang kita menuju ke tempat panti asuhan yang di sini ada tim kita yang akan mengasih informasi ke kita, Pak ya. Sekaligus kita mau ketemu sama istri Bapak yang namanya
si Murti atau Ibu Ayu ya. Maksudnya seperti itu. Gimana Cok perkembangannya? Apakah ada hasil? Tadi gue sempat lihat bidan Sukma itu di sini, pada dasarnya dia ketemu sama si Sri. Nah, karena gue Saya- Pak, tunggu Pak. Tadi gue sempat lihat bidan Sukma itu di sini, pada dasarnya dia ketemu sama si Sri. Nah, karena gue Saya- Pak, tunggu Pak. Pak mau kemana Pak? Kejar Cok. Pak. Pak permisi Pak, assalamualaikum. Iya, Tolong Pak. maaf, dengan Pak siapa ini Pak? Saya. Pak Samsudin. Iya Pak, saya mau tanya, Ibu Sukma atau Ibu Sri kerja di sini Pak? Iya. Ibu Ayu sama dan Sukma ada di sini? Iya ada di sini. Alhamdulillah dong, berarti nggak ketemu juga. Akhirnya diantar menuju ke mereka dan pas ternyata Pak, sabar Pak. Pak, sabar dulu Pak. Ada seorang bidan di situ ya, sama seorang perempuan yang kata klien kita atau kata Pak Edi itu adalah istrinya. Dia kaget di situ Pak Edi, dia teriak, dia lari sekenceng-kencengnya. Ya Allah, Sri, apa kabar kamu Sri? Bicara kamu loh. Sri, kamu Sri. Ya Allah. Sri. Saya belum belajar kamu Sri. Kamu tega Sri. Sri tahu dari Bu bilang Sri. Kamu tega tinggalin saya Sri. Sri, apa kabar kamu? Apaan sih kamu? Kenapa kamu tinggal saya Sri? Sri, Pak ada apa ini Pak? Coba jelasin kenapa ini. tolong Sri. Tadi siapa anak yang kamu gendong itu Sri? Ngapain kamu nanya-nanya? Itu anak siapa? Hah? Itu anak saya, tahu nggak? Bapaknya siapa Sri? Kalau anak kamu? Saya nggak tahu itu bapaknya siapa ya. Astagfirullahaladzim. Saya ini tahun Saya ini Pak, saya dulu terjerumus di dalam dunia yang gelap Mas. Kehidupan saya nggak karuan. Dia peluk pelan-pelan istrinya, dia kasih pengertian istrinya. Dan Pak Edi di situ bilang, saya sayang kamu. Saya cinta kamu Sri. Saya terima kamu apa adanya. Saya nggak peduli dengan masa kelam kamu. tinggal sama kamu lagi, Mas. Kenapa? Kenapa Sri? Bilang sama saya Sri. Kenapa? Karena saya cacat. Karena keadaan saya begini. Saya pergi, Mas. Tolong Sri. Saya sayang sama kamu Sri. Betul-betul saya sayang kamu Sri. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu Sri. Ayo Sri. Dan waktu mereka ini ketemu di situ, tiba-tiba Bapak ini sayang sama ibu. Ayo, Bu tolong. ikut aku. Hah? Ini Mami Ros kenapa ada di sini? Mami, ini apa ini? Udah gak usah ikut campur kamu. Gak usah ikut campur. Ini urusan aku sama Ayu. Udah cepet, ikut. Ah, cepet, ganti. Tau gak? Ganti uang yang kamu bawa. Ayo, cepetan. Di situ ada Mami Ros, ternyata dia datang, dia ngikutin kita selama ini, dia marah di situ, dia nagih uang, Cok. Hah? Udah sana, jangan ikut campur. Ini urusan aku. Hah? Ganti uang kakak. Hah? Ganti. Mami sabar dulu, Nggak. Mami sabar. Udah, nggak usah ikut campur. Hah? Mami sabar dulu dong. Nggak, biar udah. Pokoknya kamu harus ganti.
Iya, nanti diganti, nanti butuh waktu. Papa sama mama meninggal. Apa yang kakak lakuin? Hah? Saya dijual sama kakak, tahu nggak? Untuk ngelayanin. Jadi, Ngapain percaya sama dia? ya Allah kakak. Kan kamu sendiri yang mau. Jadi ternyata Mami Ros ini adalah kakaknya Ibu Ai. Ini bersaudara loh. Kok malah menelantarkan, malah memasukkan ke lembah kegelapan seperti itu. Astagfirullah. Kakak sadar nggak sih apa yang kakak lakuin? Tahu nggak? Ah. Saya tahu kakak. Saya minjem duit kakak. Duit kakak itu buat lahirin anak saya, tahu nggak kakak? Nah, saya nggak mau tahu. Saya mau balikan lagi. Memang kenapa sih? Kenapa Berhubung Sri? sama suami saya ini. Nggak usah kamu ikut campur. Kenapa memang? Kamu laki-laki Istri saya. Ikut saya. Tidak mungkin Jangan bisa balikin jangan duit kakak lagi. Nggak mungkin. Kamu harus ikut. Kasih kesempatan dong ini ketemu sama suaminya. Masa ikut campur dia? Ya Ngapain sih? nanti utangnya kan bisa dibayar nanti masalah Emang nanti. kenapa? Utang kan pasti bisa dibayar nanti kan bisa di. Udah, pokoknya ikut saya. Kamu harus ikut saya. Kamu harus ikut Emang campur. kenapa Sri harus saya? Dia nggak mau lagi tapi udah. Jangan. Namanya keluarga itu harusnya saling bantu, saling tolong menolong, saling melindungi. Bukannya malah saling menghancurkan. Ini pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Ya, saudara kita, adik kita, kakak kita, suami kita, keluarga kita itu adalah keluarga yang harus kita sayangi, harus kita jaga. Bukannya saling menghancurkan, bukannya saling malah memberikan mudarat buat mereka. Jangan. Ini anak kamu. Saya mas. Iya. Akan saya anggap anak saya sendiri. Ayo kita pulang. Jaga Pak, anaknya Pak. Ya. Jaga anaknya. Makasih ya Bu. Masalah yang terjadi dalam pasangan kita itu menjadi masalah bersama. Apabila kita sudah menjadi suami istri. Menjadi suami istri itu harus saling terbuka satu sama lain. Apabila istrinya punya masalah, seharusnya cerita sama suaminya. Apabila suaminya punya masalah, dia cerita sama istrinya. Kalau tidak ada keterus terangan, tidak ada keterbukaan, akhirnya apa? Akan menjadi ribut. Akan menjadi masalah yang besar dan itu bisa menjadi bumerang buat keluarga kita. Karena itu buat penonton, pendengar semuanya, ya mudah-mudahan tangan ini ya, diambil hikmah yang sebesar-besarnya. Saling hormati, saling menghargai antar pasangan kita. Jujur, terbuka dengan pasangan kita. Insya Allah, kita saling jujur, saling terbuka, masalah dan rumah tangga bisa kita atasi bersama. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku.